Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita belajar dan praktek di kebun RM Garden ini ya. Oke, baik, kita mulai. Kurang lebih 3 bulan ya kita praktek di tempat Bapak ini. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, dari sekian banyak yang kita lakukan itu, apa saja yang paling banyak kalian lakukan? Memupuk, perawatan tanaman, menanam, apalagi di yang paling banyak merawat tanaman. ya. Jadi intinya kan merawat tanaman itu yang memupuk, membersihkan daripada gulma ya. Nah, itulah inti daripada kita belajar di kebun ini ya. Jadi banyak orang itu berkebun atau ya bertani, namun dia tidak istiqomah di dalam melakukan pemeliharaan tanaman, sehingga tanaman setelah ditanamnya kemudian perawatan tidak dilakukan, maka seumur tanaman itu tadi dia akan terganggu pertumbuhannya karena adanya gulma ya kan, kemudian adanya hama dan penyakit, kemudian berebutnya unsur hara dengan gulma, kemudian pemangkasan ya. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan yang ada di dalam pemeliharaan tanaman. Makanya di awal Bapak sudah sampaikan bahwasanya pekerjaan yang paling sulit di dalam berkebun atau berusaha tani itu adalah memelihara tanaman. Kalau kita memanen tuh paling enak sudah. Menanam juga enak. Kenapa? Karena pekerjaan itu mudah. Tidak memerlukan keistiqomahan. Hari ini menanam selesai. Tapi yang berat itu adalah ketika kita melakukan pemeliharaan tanaman. Seperti kita praktik di sini, kalian bisa rasakan kan? Kenapa Bapak kasih tahu hari ini bersihkan gulmanya, hari ini memupuk, hari ini kalian memangkas, karena itulah inti dari pekerjaan kita menjadi seorang petani itu adalah pintar merawat tanaman yang kita tanam. Paham dah ya? Paham Nur? Intinya dapat ya? Pemeliharaan tanaman itulah kunci keberhasilan kalian di dalam melakukan budidaya. Kalau kalian pintar merawat, memelihara, memupuk, mengendalikan hama penyakit, mengendalikan gulmanya, memangkas, maka sebenarnya kalian sudah mendekati kesuksesan. Karena yang paling berat itu adalah di pemeliharaan. Nah, berapa banyak orang berkebun, ada lahannya 10 hektar. Dia berpikir dengan menanam langsung panen. Nggak bisa. Kita nanam pisang aja hari ini nanam, 7 bulan ke depan baru bisa panen. Kalau kita bermimpi hari nanam besok panen, itu hanya ada dalam hayalan. Ya Renal? Sedangkan kita di dunia nyata, bukan di dunia hayalan. Jadi menjadi seorang petani itu dibutuhkan keahlian, keterampilan, kemampuan untuk memelihara tanaman tadi itu supaya dia bisa tumbuh, subur, berkembang, dan bisa menghasilkan. Ya, terpahami ya? Intinya adalah pemeliharaan tanaman. Entah itu tanaman durian, kemudian kelapa sawit, ya. Kemudian misalnya tanaman-tanaman jambu dan lain sebagainya, pokoknya semuanya lah. Nah, kuncinya itu adalah di pemeliharaan tanam. Kalian tanam padi juga demikian kan? Nanam sekali, habis itu memupuk, mengendalikan gulmanya, mengendalikan hama dan penyakitnya. Kemudian berbagai macam kegiatan itu dengan kalian sering melakukan, maka kalian menjadi ahli, paham. Diberikan pemahaman dari apa yang kalian lakukan itu.
Paham dapat intinya sudah ya, pemeliharaan tanaman ya. Nah, nah, kalau kita melakukan budidaya ya, kita melakukan budidaya tanaman, entah itu tanaman pangan, entah tanaman hortik atau tanaman perkebunan, kita itu pasti akan mengalami permasalahan, pasti akan mengalami banyak tantangan, pasti banyak mengalami ujian ya. Tidak ada usaha yang itu berjalan mulus. Sama dengan kalian, tidak ada orang sekolah itu nggak ada masalah. Setiap orang yang sekolah pasti nanti ada ujian. Kenapa ada ujian? Karena ujian itulah sarana untuk mengukur diri kita itu bisa nggak kita, mampu tidak kita melewati ujian yang dipersiapkan tadi itu. Jadi jangan berhayal, jangan bermimpi bahwasanya hidup itu tidak ada ujian. Ya, justru dengan banyaknya ujian, tantangan, cobaan yang kita hadapi, sebenarnya itu mendekatkan kita kepada kesuksesan. Ya. Jadi ada sebuah filosofi ya. Filosofi itu kata kalimat yang sangat berarti bagi orang-orang yang telah menjalani kesuksesan. Nah, katanya apa? Nah, kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus banyak mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu akan berseberangan dengan kesuksesan. Ya. Semakin banyak kegagalan yang kita dapatkan, semakin banyak pemahaman, ilmu, keahlian, keterampilan yang kita dapatkan. Karena pada hakikatnya kegagalan itu adalah sarana kita untuk belajar, sarana kita untuk menempa diri kita, sarana kita untuk terus berbenah. Di mana kekurangan saya. Nah, dengan adanya kegagalan tadi itu bisa kita perbaiki, bisa kita antisipasi, sehingga dengan banyaknya kegagalan yang kita hadapi, maka sebenarnya kita itu sudah mempersiapkan diri kita menuju kepada kesuksesan. Paham Renal ya? Paham Di? Saatnya seperti kalian ini harus berkawan dengan masalah. Saatnya kita itu biasa menghadapi banyaknya ujian, dan itu jadikan sebagai sahabat. Bisa nggak Anda? Kalau ada ujian jangan menangis, jangan melamun, jangan sedih. Tapi ketika ada ujian, kalian gembira, kalian bahagia. Kenapa? Karena sarana kalian untuk menempa diri kalian menjadi orang yang hebat. Jadi, bisa dipahami di maknanya, Dik? Mulai hari ini, jangan sedih, jangan menangis, jangan gelisah, jangan stres ketika kalian menemui masalah di dalam kehidupan ini. Ya, Renal ya. Karena pada hakikatnya hidup kita itu memang harus banyak mengalami kesusahan. Karena dibalik banyaknya kesusahan-kesusahan tadi itu, maka nanti akan ada jalan kemudahan. Ya, jadi berakit-rakit dahulu, katanya Bang Haji Roma Irama. Bersenang-senang, berenang-renang ke tepian. Nah, ya kan, Dik? Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Nah, ya kan, Dik? Itu. Jadi kesenangan itu nanti di akhir daripada kesusahan yang kita hadapi. Justru kalian harus berhati-hati, harus waspada ketika di dalam kehidupan ini kalian tidak pernah menemukan masalah. Banyak orang yang berpikir itu instan, banyak orang yang berpikir itu kerdil. Ketika ada masalah dia menghindar, ketika ada masalah dia lari dari masalahnya. Padahal kalau dipikirkan, masalah itu ketika diselesaikan tuntas. Tapi ketika dia lari dari masalah, maka masalah itu akan mengikuti dia terus.
Berarti nggak selesai-selesai kan? Nah, namanya nggak selesai-selesai, akhirnya menyita waktu, tenaga, pikiran kita. Akhirnya stres kita. Nah, karena apa? Karena takut menghadapi masalah. Jadi cara berpikir kita itu harus dirubah. Cara berpikir kita itu harus kita perbaharui. Kalau HP itu atau laptop itu di-upgrade ya. Ya. Jadi yang versinya Windows 7 kita naikkan menjadi Windows 8. Windows 8, Windows 9, Windows 10. Kenapa? Supaya cara kinerjanya laptop tadi itu menjadi lebih mudah, lebih cepat. Jangan yang Windows 3 ya, kerjanya lelet, susah. Nah, otak kita, pikiran kita, hati kita pun harus di-upgrade dengan sesuatu hal yang baru. Jadi ya, Bapak berharap mudah-mudahan nanti kalian setelah selesai praktek di sini itu bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan di sini. Kemudian yang kedua, nasihat-nasihat Bapak itu menjadi sebuah pengingat bagi kalian, ya. Jika di dalam kehidupan ini kalian menemukan masalah, ujian, tantangan, cobaan, jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan minder, jangan stres, ya. Yakin ini adalah sarana kalian untuk menempa diri kalian menjadi orang yang lebih baik. Jadikan setiap masalah itu menjadi sarana kalian untuk berbenah diri. Jadikan setiap ujian, tantangan itu menjadi sarana kita untuk menghantarkan kita kepada kesuksesan. Ya. Nah, kata kunci terakhir yang Bapak ingatkan adalah jangan mengeluh, jangan putus asa, dan jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Jangan putus asa, jangan mengeluh, dan jangan menyerah dengan keadaan. Ya. Bisa ya? Jangan mengeluh, jangan putus asa, dan jangan menyerah dengan keadaan. Ya. Kalian harus menjadi figur karakter yang kuat. Ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada ujian tantangan yang tidak bisa dilewati. Ya. Tidak ada cita-cita harapan yang tidak akan bisa kita dapatkan. Semua itu butuh keistiqomahan kita, ya. Butuh upaya usaha kita, membutuhkan pemikiran-pemikiran kita yang baik, ya. Hati kita yang lapang, jiwa kita yang tenang untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Itu doa Bapak. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan apa yang Bapak sampaikan mohon dimaafkan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu tidak jadi